Potensi sumber daya alami di Indonesia sangat berlimpah dan tidak terbatas pada keanekaragaman hayati. Petrokimia yang merupakan cabang industri pemrosesan minyak bumi dan gas alam atau migas menghasilkan barang-barang yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari mulai dari bahan dasar plastik hingga bahan bakar. Meski begitu, tak banyak yang mengetahui seberapa melekatnya migas dengan kehidupan sehari-hari. Sering banget, hampir setiap hari karena hampir teman-teman terdekat juga pakai itu sih botol-botol plastik gitu kan. Oke, kalau misalkan berbahan plastik sih sering, kayak mungkin gelas, piring, itu sih ya yang mungkin ada di rumah gitu. Sering banget ya, kayaknya kalau misalnya kita keluar rumah aja misalnya mobil, dashboard mobil, terus misalnya di dalam rumah sendiri pasti banyak banget yang berbahan dasar plastik ya. Misalnya tempat sampah juga dari plastik, atau misalnya ember juga dari plastik. Jadi kayaknya tuh bahan dasar plastik itu sendiri murah, nggak gampang pecah, terus tahan lama. Jadi kayaknya memilih banyak plastik deh kayaknya. Data Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat, pada awal tahun 2023 total cadangan minyak bumi di Asia Pasifik mencapai 45,2 miliar barel. Cadangan minyak bumi Indonesia di Januari 2023 2,41 miliar barel. Sedangkan data Kementerian ESDM mencatat cadangan gas alam Indonesia per 2023 mencapai 44,2 triliun kaki kubik. Tahun ini total cadangan gas bumi di Asia Pasifik mencapai 584,8 triliun kaki kubik. Artinya, Indonesia memiliki cadangan gas bumi sebesar 0,7% terhadap cadangan global dan menempati posisi keempat di Asia Pasifik dengan cadangan gas bumi setelah Tiongkok dengan 296,6 triliun kaki kubik, Australia dengan 84,4 triliun kaki kubik, dan India dengan 46,6 triliun kaki kubik. Data-data ini membuktikan bahwa Indonesia menyimpan cadangan terbukti migas yang besar atau mencapai 10% dari potensi sumber daya yang ada menurut Kementerian ESDM. Adanya cadangan terbukti besar tersebut membuat pemerintah terbuka lebar untuk menerima peluang investasi di sektor migas. Oleh sebab itu, pemerintah fokus menggenjot hilirisasi migas untuk menjamin ketahanan energi dan pangan. Arahan kebijakan Bapak Presiden ke depan, sumur-sumur gas, sumur-sumur minyak yang bisa kita bangun hilirisasinya sudah harus kita bangun di sini. Kita ini masih impor 80% metanol. LPG 6 juta sampai 7 juta ton per tahun impor. Apakah tidak ada bahan bakunya di Republik ini? Saya pikir banyak. Ini perintah atas. Jangan lagi terlalu banyak alasan ini teman-teman. Sumur-sumur yang sudah dibor, yang sudah dapat cadangannya, tapi belum ada pasarnya, jangan lagi terlalu banyak buat alasan untuk kita ekspor mentah. Tanyakan dulu kepada teman-teman investor dalam negeri yang membangun industrinya, prioritaskan kepada mereka agar nilai tambahnya itu ada di dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk menyusun peta jalan hilirisasi migas dalam negeri hingga 2040 mendatang. Penghiliran migas merupakan bagian dari program pemerintah hingga 2040 untuk meningkatkan nilai tambah 21 komoditas di 8 sektor industri prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis. Menteri Investasi dan Kepala Kementerian Investasi BKPM Bahlil mengatakan, target hilirisasi dari industri migas dipatok mencapai 68,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.053 triliun rupiah sampai dengan 2040 mendatang. Target tersebut mengambil porsi besar dari 8 sektor hilirisasi lainnya yang secara total mencapai 543,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.401 triliun rupiah. Data Kementerian Investasi BKPM mencatat, realisasi investasi pada bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai 266 triliun rupiah, di mana di sektor migas realisasi hilirisasi mencapai 31,6 triliun rupiah untuk pengolahan petrokimia.
Berdasarkan data yang dirilis British Petroleum pada tahun 2022, konsumsi minyak bumi Indonesia mencapai 69,7 ton, namun produksinya hanya 31,4 juta ton. Sedangkan data Badan Pusat Statistik mengatakan selama periode Januari hingga September 2023, total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton atau meningkat 9% dari tahun 2022. Oleh sebab itu, hilirisasi dalam sektor industri migas dalam negeri sangat dibutuhkan karena dapat memberikan efek berlapis dari pelaku usaha hulu migas, industri pengolahan hingga penggunaan akhir. Salah satu proyek besar hilirisasi migas adalah pabrik PT Lotte Chemical Indonesia atau PT LCI di Cilegon, Banten yang dibangun dengan investasi sebesar 60 triliun rupiah pada 2020. Rencananya, pembangunan area industri petrokimia ini akan rampung pada 2025. Hadirnya pabrik ini diharapkan bisa memperkuat struktur industri petrokimia dalam negeri karena saat ini Indonesia masih banyak mengimpor bahan kimia. Kehadiran pabrik PT LCI dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dengan barang luar. Ada 17 produk yang dihasilkan. Yang saya senang, ini akan menjadi substitusi impor. 70% untuk lokal, dan 30% untuk ekspor. Dua-duanya baik, karena yang dipakai untuk di dalam negeri itu menjadi substitusi dari barang-barang impor petrokimia yang kita lakukan. Semuanya baik. Saya kira industri-industri seperti ini yang kita butuhkan. Setelah selesai pembangunan, pabrik akan menghasilkan 17 produk termasuk etilen, polipropilen, dan benzen yang kemudian diolah menjadi bahan dasar plastik, produk otomotif, peralatan rumah tangga, hingga alat medis. 롯데케미칼 인도네시아가 진행 중인 라인 프로젝트의 총 투자비는 39억 달러입니다. 그중 23년 11월 현재 70%인 27억 달러의 투자가 실현되었고 25년 상반기까지 39억 달러의 투자를 완료할 예정입니다. 본 투자가 완료된 이후에도 외국인 투자자에 대한 세제 혜택과 적극적인 행정 지원이 뒷받침된다면 후속 투자의 검토도 가능할 것이라고 생각됩니다. 두 번째, 현재 50% 이상을 수입하고 있는 인도네시아의 석유화학 발전에 기여할 수 있다고 생각을 했습니다. Menurut data Kementerian Investasi BKPM, proyeksi dampak ekonomi hilirisasi minyak bumi dapat meraup nilai investasi sebesar 20,35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 314,8 triliun rupiah dalam periode 2025 hingga 2040. Sedangkan penghematan devisa diproyeksi mencapai 25,5 dolar Amerika Serikat atau 394 triliun rupiah pada 2040. Hilirisasi minyak bumi juga diproyeksi menyerap sebanyak 24.000 lebih tenaga kerja pada 2025 hingga 2040. Kementerian Investasi BKPM juga memproyeksikan dampak ekonomi hilirisasi gas bumi, di mana nilai investasi diproyeksi mencapai 47,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 741 triliun rupiah dalam periode 2023 hingga 2040. Dengan proyeksi penghematan devisa mencapai 43,15 miliar dolar Amerika Serikat atau 667 triliun rupiah pada 2040. Hilirisasi gas bumi juga diproyeksi menyerap 46.000 lebih tenaga kerja pada 2025 hingga 2040. Tak bisa dipungkiri, hilirisasi menciptakan banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia, termasuk penciptaan lapangan kerja. Pada tahap konstruksi PT LCI ada sebanyak 13.000 pekerja, diantaranya 500 orang tenaga kerja asing. Nantinya akan ada penambahan 1.000 tenaga kerja lain ketika pabrik mulai beroperasi di tahun 2025.
Salah satu pekerja yang merasakan dampak berdirinya pabrik hilirisasi adalah Novin Isra, seorang pekerja yang lulus dari perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung pada tahun 2022 dan sudah bekerja di PT LCI selama 3 bulan. Perasaan saya ya, ada investasi yang sangat besar di PT Lotte Chemical Indonesia. Perasaan sebagai orang Indonesia atau terutama orang Cilegon seperti itu sangat senang dan sangat bersyukur karena akan sangat membuka lapangan yang sangat besar begitu. Sebagai fresh graduate, kenapa saya memilih Lotte Chemical Indonesia sebagai karir pertama begitu? Karena di Lotte Chemical Indonesia ini seperti yang saya bilang sebelumnya itu kita akan belajar banyak seperti itu. Kita akan mengulik proses sedalam-dalamnya di sini. Kemudian juga trainingnya begitu sangat intensif. Kami diajarkan dengan baik dari para trainer kami seperti itu. Kemudian nanti pelan-pelan kita akan berkontribusi juga besar untuk Indonesia. Kemudian juga bisa menekan impor kalau misalnya kita berbicara skala lebih besarnya kayak gitu. Jadi saya ingin ikut andil dalam bagian besar ini seperti itu. Nantinya, produk-produk kimia hasil produksi PT Lotte Chemical Indonesia akan dimanfaatkan untuk substitusi bahan kimia yang selama ini banyak diimpor, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan hal yang diinginkan semua negara. Investasi adalah bagian penting dalam mempercepat perkembangan perekonomian. Kementerian ESDM mencatat, investasi migas di dalam negeri mencapai 11,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 185,5 triliun rupiah per September 2023. Adapun investasi hulu migas pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 15,54 miliar dolar Amerika Serikat atau 240,4 triliun rupiah. Kita bicara hilirisasi ini kan adalah pengolahan dari produk hulu. Nah, kita sedang mencoba meningkatkan ya, sumber daya dari hulu tadi. Kita mencari sumur-sumur baru, kemudian kita juga mencoba sumur-sumur yang ada, melihat potensi untuk ditingkatkan volumenya. Nah, itu kita bicara dari hulunya. Kemudian ke hilirnya tadi, kita akan dorong produk-produk apa yang bisa dikembangkan, yang kita melihat demand-nya, baik domestik maupun global, itu cukup tinggi untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dari situ maka kita mencoba meyakinkan investor untuk mereka datang ke Indonesia mengembangkan industri hilirisasi itu. Karena jelas bahan bakunya, jelas pasarnya, dan jelas juga bagaimana prosesnya bisa dibangun di Indonesia. Teknologi mereka pasti punya, sumber daya manusianya kan nggak mungkin mereka kirim semua. Nah, ini juga merupakan mungkin tugas yang harus kita laksanakan, bagaimana kita bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kita dalam waktu yang cepat. Di Indonesia, investasi dibagi menjadi dua lini, yakni investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi swasta terbagi menjadi penanaman modal asing atau PMA dan ada pula penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Salah satu perusahaan pengolahan dan manufaktur petrokimia, PT Chandra Asri yang telah berdiri sejak 1989. Sejak awal, PT Chandra Asri memiliki visi untuk memperkuat tanah air di industri petrokimia, sehingga dapat mengurangi impor produk-produk petrokimia agar bisa mengurangi pengeluaran devisa nasional. PT Chandra Asri berdiri sebagai proyek PMDN yang kemudian dikonversi menjadi PMA pada tahun 1992 ketika mendapatkan investasi dari sejumlah negara asing. Kini, PT Chandra Asri merupakan salah satu pabrik hilirisasi yang mengolah petrokimia dari hulu ke hilir menjadi olefin, bahan dasar petrokimia utama. Hal ini sejalan dengan sasaran hilirisasi pemerintah untuk menjadikan Indonesia produsen besar produk hilir olefin di Asia Tenggara pada tahun 2030. Olefin yang diproduksi Chandra Asri kemudian diolah menjadi polipropilen dan polietilen, dua bahan baku untuk berbagai produk plastik seperti interior otomotif, alat medis hingga pipa air. Chandra Asri adalah industri kimia dan infrastruktur yang terintegrasi yang sudah berpengalaman 31 tahun. Chandra Asri Petrochemical adalah industri PMDN yang di dalam negeri dan saat ini merupakan satu-satunya yang terintegrasi Indonesia dan salah satu terbesar di Asia Tenggara. Ya, kami dari Chandra Asri sangat mensupport atas upaya pemerintah di dalam hilirisasi daripada turunan minyak dan gas. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini rantai supply daripada minyak dan gas bumi ini diolah dulu menjadi namanya olefins, tadi juga polyolefins, dan kemudian menjadi barang jadi yang tadi saya sampaikan. Nah, mata rantai ini membuat satu nilai tambah yang sangat besar, hampir 75% nilai tambah dari produksi BBM atau minyak lainnya. Ada pula PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI yang merupakan subholding dari PT Pertamina, salah satu badan usaha milik negara terbesar yang turut berperan dalam hilirisasi. Di tahun 2017, berdiri PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PT PRPP
sebagai anak perusahaan PT KPI untuk mengelola pembangunan proyek New Grassroots Refinery di Tuban, Jawa Timur, sebagai proyek kerjasama antara PT Pertamina dan Rosneft Oil Company. Race to date yang saat ini sudah kami lakukan, itu GRR Tuban kan persiapan lahannya itu sudah selesai, itu kan hampir 834 hektar itu sudah kita bebaskan, artinya kan dengan bantuan holding tentunya pembebasan lahan itu sudah clear. Kemudian fase berikutnya adalah kegiatan engineering sudah selesai, FEED dilakukan oleh kontraktornya PRPP sendiri, dan saat ini proses dalam persiapan dokumen FID dan untuk kegiatan lelang daripada EPCF sendiri. Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa GRR Tuban ini akan nantinya kita bangun untuk memproduksikan kilang sendiri kapasitas 300.000 barel per hari, kemudian untuk petrochemicalnya sendiri olefin cracker 1.000 atau 1 juta ton per tahun, kira-kira demikian. Namun hilirisasi industri sektor migas bukan berarti melarang impor. Menurut akademisi Profesor Tirta Nugraha Mursitama, dalam roda ekonomi terdapat proses input atau pendukung proses produksi dan proses output atau hasil barang dan jasa yang diproduksi. Tirta mengatakan, input bisa dicari dimanapun asalkan harganya terjangkau sehingga output bisa berkompetisi di pasar dunia. Jadi menurut saya impor tidak apa-apa, ya, sepanjang memang kita harus atur apa yang boleh diimpor, mana yang tidak. Nah, ini masalahnya menurut saya seringkali kita terlalu nyaman dengan impor karena memang terlalu banyak tadi saya bilang kekuatan atau hal yang berkelindahan di balik impor itu, ya kepentingan lah terlalu banyak gitu ya, sehingga kalau ada yang merasa terganggu, yang udah turun-temurun, itu nanti efeknya hanya untuk yang dinikmati hanya segelintir institusi atau bahkan kelompok orang atau orang gitu ya. Nah, ini kan yang harus diubah menurut saya, ya. Bukan impornya yang dilarang sih. Tirta melihat migas sebagai komoditas yang sangat strategis. Meski tataran global bergeser ke energi terbarukan, komposisi untuk negara berkembang masih mengandalkan migas untuk kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, hilirisasi menjadi kunci kemajuan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.